казначейшем отделе, что займется банком. Да, они сейчас будут работать по банку, правильно. Uang dan senjata kurang, sebab tentara bayaran Ukraina banyak tewas. Sejumlah tentara bayaran Ukraina yang tergabung dalam Legiun Internasional menyuarakan ketakutannya untuk menghadapi perang melawan militer Rusia. Sederet fakta terbongkar, mulai dari kurangnya bayaran hingga pasokan senjata. Kopral Damon Magru, anggota Legiun Internasional yang berasal dari Belanda, mengungkapkan kondisi yang dialaminya di medan perang. Margo menyebut jika dalam beberapa bulan terakhir proses perekrutan tentara bayaran untuk Legiun Internasional terus menurun. Magro menyebut jika deformasi yang disebar oleh militer Rusia jadi alasan utama berkurangnya proses perekrutan. Tak hanya itu, Magro juga menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya kekurangan pasokan senjata dan kiriman uang yang merupakan haknya telah menjadi penurunan terhadap bahwa jumlah kedatangan selama beberapa bulan terakhir, perekrutan reputasi dan penggalangan dana telah mempengaruhi secara negatif oleh disormasi Rusia. Tak hanya Magro, seorang tentara bayaran Ukraina asal Amerika Serikat juga mengeluhkan hal yang sama, di mana tentara bayaran AS yang identifikasinya dirahasiakan, bahkan mengeluhkan kepemimpinan komandan militer Ukraina yang dianggap terlalu berpegang pada taktik yang sudah ketinggalan zaman. Ia menyebut jika kelangsungan hidup sejumlah tentara bayaran hanya masalah keberuntungan. Sebanyak 100 hingga 200 tentara bayaran disebutnya tewas setiap harinya akibat serangan udara militer Rusia. Keacakan serangan yang tampaknya mengintensifikasikan perasaan di antara beberapa orang bahwa kelangsungan hidup mungkin hanya karena keberuntungan. Jumlah tentara yang dimiliki moral rendah telah meningkat, dan sebagian dari itu karena cara yang dipilih Rusia untuk berperang. Jumlah tentara bayaran yang ada di Ukraina menurun, jumlahnya dari 2.741 dan menjadi 2.192 dalam 1 bulan terakhir. Hal ini akibat dari operasi ofensif yang dijalankan oleh Angkatan Bersenjata Rusia dan milisi rakyat Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Sejak sebelum pecahnya perang Rusia-Ukraina pada 24 Februari, sumber-sumber pemerintah Rusia secara luas mengklaim bahwa militer Ukraina telah mendapat dukungan dari unit-unit tentara bayaran dari negara-negara yang bersekutu dengan Barat. Negara-negara dimaksud antara lain adalah Polandia, Georgia, dan negara-negara Baltik. Kehadiran para tentara bayaran dan kontraktor militer diklaim Rusia penempatannya diatur dan dibiayai oleh pemerintah Barat. Data intelijen Rusia menyebut jumlah tentara bayaran yang telah terbunuh di antaranya 99 warga Polandia, 36 Kanada, 33 Rumania, dan 21 warga AS. Lainnya berasal dari negara-negara NATO dan non-NATO. Jonas Chenkov menambahkan, sebanyak 389 militer tentara bayaran lainnya telah meninggalkan medan perang Ukraina untuk kembali ke negaranya masing-masing. Ukraina telah kehilangan sebagian besar kekuatan terlatih dan pengalamannya. Bahkan jika Kiev merekrut 100 orang, mereka tidak akan mampu menciptakan kembali pelatihan dan pengalaman para perwira dan sersan tingkat unitnya yang telah hilang sampai saat ini. Sangat sulit untuk menggerakkan seluruh formasi tanpa kehadiran pemimpin yang terlatih secara signifikan di tingkat taktis. Menerjunkan set peralatan dan komprehensif mungkin menjadi tantangan yang lebih besar. Ukraina tidak dapat menciptakan pemimpin yang berpengalaman. Mereka harus berkembang dari waktu ke waktu dan tidak ada jalan pintas untuk menciptakan mereka. Dengan demikian, semakin banyak Ukraina kehilangan pasukan berpengalaman mereka dalam posisi kepemimpinan, semakin tidak mampu pasukan mereka secara keseluruhan. Tidak peduli berapa banyak BGT, yang akhirnya mereka isi dengan personel baru. Resiko dalam skenario ini adalah bahwa pada titik tertentu struktur angkatan bersenjata Ukraina menjadi terlalu rapuh untuk mempertahankan pertarungannya, dan pasukan Rusia pada akhirnya dapat menghujani cukup banyak artileri, roket, dan serangan udara ke pasukan Ukraina, sehingga integritas kapasitas mereka secara keseluruhan. Jika itu terjadi, ada kemungkinan pasukan bergerak Rusia dapat memaksa terobosan dan masuk ke daerah belakang Ukraina. Agar adegan ini dimainkan, ini berarti militer Rusia mempertahankan pasukan lapis bajanya yang cukup terlatih dan dilengkapi dengan mempertahankan volume tembakan artileri yang tak henti-hentinya serta unit tank yang dapat melakukan operasi eksploitasi.
Jika kerugian Rusia menumpuk lebih cepat daripada yang dapat digantikan oleh unit yang berkualitas dan terlatih dari tempat lain di Rusia, maka skenario yang dijelaskan dalam opsi 1 menjadi mungkin dan pasukan Putin akan dipaksa untuk menghadapi jalan buntu. Resiko bagi pemerintah Ukraina dan ketelangsungan hidup negara bagaimanapun naik ke level tertinggi yang berbahaya jika Putin mampu mempertahankan kekuatan peralatan dan logistik yang cukup untuk menekan angkatan bersenjata Ukraina di titik kehancuran. Seiring berjalannya waktu, semakin tidak relevan berapa banyak Hellfire untuk peluncur roket yang diberikan Barat kepada Kiev. Karena jika skenario ini terwujud, tidak ada cukup pasukan Ukraina yang tersisa untuk memperkerjakan mereka secara memadai. Banyak orang di Barat berbicara tentang kemenangan bagi Kiev. Zelensky dan pejabat senior lainnya secara rutin mengklaim bahwa mereka pada akhirnya akan menangkan kembali semua wilayah mereka, termasuk Crimea. Tetapi hampir tidak ada dasar untuk mendasarkan harapan seperti itu. Untuk itu berubah, Ukraina harus mengembalikan banyak keseimbangan dan menambah kapasitas yang saat ini tidak ada. Untuk menghasilkan jumlah peralatan yang diperlukan untuk serangan Ukraina, banyak negara NATO harus menyerahkan sejumlah besar tank gratis dengan terbaik, Hellfire, pengangkut personil lapis baja, sejumlah jet tempur dan sejumlah besar sistem pertahanan udara berkualitas tinggi. Tanpa semua kemampuan ini tidak dapat kemungkinan Ukraina dapat melakukan serangan balasan dengan kekuatan yang cukup untuk mencabut pasukan Rusia dari wilayah yang ditaklukkan. Sampai semua kekurangan ini diselesaikan, hampir tidak mungkin untuk membicarakan kemungkinan serangan balasan untuk mengusir Rusia dan tanah Ukraina. Jika Kiev mencoba mengambil jalan pantas yang mendapatkan sebagian dari perlengkapan yang dibutuhkan atau mengisi formasinya dengan pasukan yang tidak berlatih, kemungkinan mereka mati dalam pertempuran dan gagal mengusir Rusia sangat tinggi. Dibutuhkan sebuah negara seukuran Ukraina bagian yang lebih baik dan satu dekade dan tingkat dasar dukungan dari negara-negara sahabat untuk pulih dari kehancuran yang telah diderita militer Ukraina.